Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Teman-teman, karena udah lama banget saya nggak pernah cerita tentang Dewa Dewi Tao, kali ini saya mau bercerita lagi tentang mereka. Cerita kali ini adalah tentang Dewa Perjodohan, yaitu Yue Xia Lao Ren atau biasa disingkat Yue Lao Kong, artinya orang tua yang turun dari bulan. Tugas beliau ini memang mengurus sesuatu yang berhubungan dengan perjodohan anak manusia. Dan menurut catatan sejarah, pemujaan terhadap beliau ini sudah ada sejak masa dinasti Tang. Nggak seperti kebanyakan cerita dewa-dewi Tao lainnya yang memang menceritakan tentang kisah beliau. Kalau Dewa Perjodohan ini lebih menceritakan tentang bagaimana seorang pemuda yang sedang mencari jodoh bertemu dengan Yue Laokong ini dan kemudian diberitahu tentang siapa jodohnya, dan pemuda itu tadinya nggak percaya tapi terus kemudian percaya bahwa oh ya memang apa yang dikatakan oleh Yue Laokong ini ternyata betul adanya gitu. Nah, jadi saya mulai ceritanya ya. Alkisah pada tahun Chen Kuan kedua, yaitu sekitar tahun 620, ada seorang sastrawan yang bernama Wei Ku. Ia adalah seorang pengembara yang senang pergi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memperdalam ilmu sastra yang dimilikinya dan sekaligus juga untuk mencari jodoh. Pada suatu hari sampailah Wei Ku ke kota Songzheng. Di sana dia ketemu dengan seorang tua yang sedang duduk di bawah pohon pada saat bulan purnama, dan orang tua itu sedang membaca buku. Wei Ku mulanya seperti mengintip gitu, ngelihat isi buku tersebut, dan dia merasa aneh karena menurutnya isi buku itu beda dengan apa yang diketahuinya selama ini. Karena itu Wei Ku merasa penasaran dan menghampiri orang tua tersebut. Ia kemudian bertanya, "Siapakah Anda?" Kemudian orang tua itu menjawab, "Aku bukan berasal dari dunia manusia. Tugasku adalah menghubungkan tali jodoh antara laki-laki dan perempuan dari kalangan manusia." Lantas orang tua itu pun kemudian mengeluarkan seutas benang merah dan menunjukkannya kepada Wei Ku. Beliau kemudian mengatakan, laki-laki dan perempuan yang kakinya sudah terikat oleh benang merah ini, mereka akan menjadi jodoh dan menjadi pasangan suami istri sampai selama-lamanya. Wei Ku yang memang sedang mencari jodoh merasa terkejut dengan jawaban orang tua itu. Ia pun menjadi semakin penasaran lalu bertanya lagi, "Kalau begitu siapa jodohku?" Orang tua itu mengatakan dengan tenang, "Jodohmu saat ini masih berusia 3 tahun dan baru akan menikah setelah 14 tahun kemudian." Lantas ia pun berdiri dan mengajak anak muda itu atau Wei Ku untuk ikut dengannya. "Kalau kau ingin melihat jodohmu, ikutlah aku." Wei Ku dan orang tua itu berjalan bersama ke pusat kota Songzheng dan memasuki sebuah pasar. Di sana mereka melihat keluarga penjual sayur yang miskin. Ada seorang wanita yang matanya buta sebelah sedang menggendong seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Orang tua itu kemudian menunjuk kepada bocah perempuan itu. "Itulah jodohmu." Wei Ku tentu saja terkejut, bagaimana mungkin jodohnya adalah seorang anak dari keluarga penjual sayur yang miskin, sementara ia berasal dari keluarga berada gitu, kalangan berada. Wei Ku merasa marah dan berkata dengan keras, "Tidak mungkin ia jodohku. Kalau memang ia calon istriku, akan kubunuh dia." Lagi-lagi dengan suara dan sikapnya yang tenang, orang tua itu berkata lagi, "Kau tidak akan mungkin bisa membunuhnya, karena semua ini sudah ditentukan oleh takdir." Sesudah berkata demikian, orang tua itu lenyap dari hadapan Wei Ku. Wei Ku yang masih tidak terima dengan calon jodoh yang ditentukan untuknya memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia memanggil salah seorang abdinya dan memerintahkan untuk menusuk bocah perempuan tadi. Si abdi akhirnya menuruti permintaan majikannya karena diiming-imingi oleh upah yang sangat besar. Ia pun kemudian pergi ke pasar tersebut mencari si bocah perempuan dan menusuk dengan pisau yang tajam. Setelah itu ia pulang ke rumah tanpa mengetahui apakah bocah itu masih hidup atau sudah meninggal.
Diam-diam Wei Ku pun sebenarnya menyesali perbuatannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur, sudah terlambat, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Untuk melupakan semua kepahitan itu, Wei Ku akhirnya pergi sejauh-jauhnya. Dalam perjalanannya, Wei Ku beberapa kali mencoba meminang putri pejabat, tapi ia selalu gagal. Di usia yang 30 tahun, Wei Ku masih tetap belum menikah. Padahal saat itu karirnya sedang meningkat pesat. Ia sudah menjadi seorang pejabat di kota Xiangzhou. Gubernur Xiangzhou yang merasa terkesan dengan kepribadian Wei Ku akhirnya mencoba menjodohkan pemuda itu dengan putrinya sendiri. Wei Ku tentu saja tidak menolak, ia langsung menerima perjodohan tersebut karena sang putri adalah anak dari gubernur dan memang terkenal sangat cantik di daerahnya. Singkat cerita, Wei Ku dan putri gubernur itu kemudian menikah. Di malam pertama, Wei Ku merasa aneh karena wanita yang kini sudah resmi menjadi istrinya itu tidak mau membuka kain yang menutupi pundaknya. Wei Ku pun kemudian bertanya apa sebabnya. Istrinya itu kemudian menjawab dengan jujur, ada bekas luka di pundakku. Lalu Wei Ku bertanya lagi, kenapa bisa ada bekas luka di sana? Akhirnya sang istri bercerita dengan terus terang. Pada saat itu aku berusia 3 tahun. Ayahku seorang wedana di kota Songjiang meninggal dunia. Ibuku menyusul tidak lama kemudian. Aku hanya diasuh oleh seorang ibu susu sambil ia berjualan sayur di pasar. Pada suatu hari, entah kenapa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal tahu-tahu datang dan menusukku. Aku berhasil selamat, hanya pundakku yang terluka. Setelah itu, aku diambil oleh pamanku, gubernur Xiangzhou, dan kemudian diangkat menjadi anak. Wei Ku tentu saja merasa sangat terkejut mendengar pengakuan istrinya. Ingatannya kembali ke masa itu. Akhirnya, untuk memastikan apakah istrinya ini benar bocah perempuan yang ditemuinya dulu, ia bertanya lagi, apakah ibu tersebut adalah seorang wanita dengan mata yang tidak bisa melihat sebelah? Istrinya itu kemudian mengiyakan. Wei Ku bertanya lagi beberapa pertanyaan lainnya untuk memastikan kecocokan dari peristiwa itu. Kemudian istrinya menjawab lagi sampai akhirnya Wei Ku pun yakin bahwa istrinya ini adalah bocah perempuan berusia 3 tahun yang ditemuinya saat ia berjalan bersama Yue Laokung dulu. Dan ia pun merasa sangat menyesal. Namun Wei Ku memutuskan untuk berterus terang kepada sang istri sambil meminta maaf bahwa ialah yang dulu menyuruh seorang abdi untuk menusuk calon istrinya. Wei Ku juga meminta maaf atas peristiwa itu kepada sang istri dan karena ia yang telah menyebabkan luka yang ada di pundak istrinya itu. Akhirnya, Wei Ku dan istrinya sama-sama menyadari kalau mereka memang sudah ditakdirkan untuk berjodoh satu sama lain. Bahwa Yue Laokung memang sudah mengikat kaki mereka dengan benang merah perjodohan. Kemudian, Wei Ku dan istrinya itu memutuskan untuk bersembahyang kepada Yue Laokung dan mengucapkan terima kasih. Begitu ceritanya. Yue Xia Laoren atau disingkat Yue Laokung kerap juga disapa dengan sebutan Yin Yang Kung. Hari ulang tahunnya diperingati setiap tanggal 15 bulan 8 Imlek. Nah, begitu deh cerita tentang dewa perjodohan Yue Xia Laoren. Bagaimana menurut teman-teman? Apa masih ada tambahan informasi lain yang belum saya ceritakan di sini? Kalau ada, boleh silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai dan buat semuanya yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa selalu like dan subscribe kalau kalian menyukai video-video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam!